Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Idhahul Mubham, syarah atas kitab As-Sulam Al-Munawwarah. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Nazim, yaitu Syekh Al-Akhdari. Nahmaduhu jalla alal in'ami. Nahmaduhu, memuji kami terhadap Allah. Jalla, maha agung Allah, alal in'ami, atas pemberian nikmat. Binikmatil imani wal islami, dengan nikmat iman, wal islami, dan Islam. Man khassana, zat khassana, yang telah mengkhususkan siapa mana kepada kita, bi khairi man qad ursila, dengan paling baiknya orang, qad ursila, yang telah diutus siapa man, wa khairi man, dan paling baiknya orang, haza, yang telah mengumpulkan siapa man, al maqamatil ula, terhadap derajat-derajat al ula, yang tinggi. Siapa yang dimaksud dengan khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula, yaitu Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, sayyidi kulli muktafa, pemimpin setiap orang yang diikuti. Al-Arabi, yang berbangsa Arab, Al-Hashimi, yang berbangsa Hashim, Al-Mustafa, yang dipilih. Shalla alaihi Allahu madamal hijab, semoga memberikan rahmat alaihi, atas Nabi Muhammad, Allahu, siapa Allah, madamal hijab, selama tetap al-hijab, apa akal, yahudu, ialah menempuh, apa al-hijab, min bahril ma'ani, dari lautan makna-makna, lujaja, pada gelombang-gelombang. Lujaja ini adalah air besar atau gelombang besar. Wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi Muhammad, zawil huda, yang memiliki petunjuk. Man syubbihu bi anjumin fil iktida, orang syubbihu, yang diserupakan siapa man, bi anjumin, dengan bintang-bintang, fil ihtida, di dalam memberi petunjuk. Aku lu, berkata aku, yaitu syarih Syekh Ahmad Ad-Damanhuri, hamida, memuji siapa Nazim, al-Maula subhanahu wa ta'ala, terhadap Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, hamdan mutlakon, dengan pujian yang mutlak, yang bebas, awalan, pertama kali. Wahamidahu, dan memuji siapa Nazim terhadap al-Maula subhanahu wa ta'ala, hamdan muqayyadan, dengan pujian yang terikat, sanian, yang kedua kali. Jadi Nazim Syekh Al-Akhdari di dalam muqaddimah ini memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dua pujian. Pertama, yaitu hamdan mutlakon, dengan pujian yang mutlak. Karena Nazim pada pujian pertama ini memuji zat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dihubungkan dengan pemberian nikmat dari Allah. Sementara pujian yang kedua berupa pujian muqayyad, hamdan muqayyadan. Karena pujian yang kedua ini Nazim ucapkan karena untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan nikmat. Artinya
pujian yang kedua ini terikat, dihubungkan dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Liyahsulalahu sawabani. Kenapa nazim memuji Allah subhanahu wa ta'ala 2 kali? Liyahsulah, karena agar terhasil lahu bagi nazim at-tawabani, apa 2 pahala. Al-mandubu alal hamdil awwali, pahala sunnah atas pujian yang pertama. Wal wajibu alal hamdis tsani, dan pahala wajib alal hamdis tsani, atas pujian yang kedua. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala secara mutlak, karena memuji zat Allah ini hukumnya adalah sunnah. Sehingga ketika seseorang memuji Allah subhanahu wa ta'ala mutlakon, tanpa dihubungkan dengan pemberian nikmat dari Allah, itu hukumnya adalah mandub, sunnah. Sementara memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaitkan dengan nikmat Allah itu adalah wajib. Ketika seseorang itu memuji Allah hamdan mutlakon, maka seseorang itu akan mendapatkan pahala sunnah. Namun ketika seseorang itu memuji Allah subhanahu wa ta'ala hamdan muqayyadan binikmatin, dengan pujian yang dihubungkan dengan suatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka ini hukumnya adalah wajib. Selain itu, waliyakunah, dan agar ada siapa nazim syakiron, waliyakunah, dan agar ada siapa nazim syakiron, ialah bersyukur rabbahu, terhadap Tuhannya nazim, ala ilhamihi, atas ilhamnya rabbahu, lil hamdil awwali, terhadap pujian yang pertama. Selain itu, agar nazim ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan ilham kepada nazim untuk melakukan pujian yang pertama, yaitu hamdan mutlaqon. Lianna ilhamahu, karena sesungguhnya apa ilhamnya Allah, memberikan ilham atau ilhamnya Allah iyahu, terhadap nazim, nikmatun, ialah nikmat, tahtaju, yang butuh apa nikmat, ila syukri, pada syukur, alaiha, atas nikmat. Karena ilham yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nazim itu berupa nikmat yang juga butuh untuk disyukuri. Wa qauluhu, dan adapun perkataan nazim jalla, yaitu lafaz jalla, bimakna azumah, ialah dengan makna azumah. Jadi jalla ini maknanya adalah azumah, agung. Wal in'amu, dan adapun lafaz al-in'am, adapun lafaz al-in'am, i'ta'un nikmati, ialah memberikan nikmat. Wal imanu, dan adapun iman, tasdiqul qalbi, ialah membenarkannya hati, bima, dengan sesuatu ja'a yang datang, bihi, dengan ma, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal ahkami, dari hukum-hukum, itu yang disebut dengan iman. Tasdiqul qalbi bima ja'a bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ahkam. Wal islamu, adapun lafaz al-islam, adapun al-islam, al-af'alu zahiratu, ialah perbuatan-perbuatan yang tampak, yang zahir, kasolati, seperti salat, wasomi, dan puasa. Lakinnahuma, akan tetapi apa keduanya iman dan Islam, mutalazimani, ialah saling melekat keduanya, syar'an, secara syarak. Jadi yang dimaksud iman di dalam bait ini adalah tasdiqul qalbi, sementara yang dimaksud Islam adalah al-af'an al-zahir. Wa maknal baiti, dan adapun pengertian bait, nusni, memuji kami, alaihi subhanahu wa ta'ala, atas Allah subhanahu wa ta'ala, li ajli in'amhi, karena
pemberian nikmat Allah alaina atas kita bihataini ni'mataini dengan dua nikmat ini allataini yang mana keduanya bihima ialah dengan keduanya hataini ni'mataini inqadhul muhjati adapun menyelamatkan jiwa minan nari dari api neraka. Wa fil baiti dan ialah di dalam bait soalani adapun dua pertanyaan. Jadi bait ini mengandung dua pertanyaan. Nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami. Ini mengandung dua pertanyaan. Al awwalu adapun yang pertama, 5. Karena apa hamidah memuji siapa nazim? Memuji siapa nazim? Awalan pertama bil jumlatil ismiyati dengan jumlah ismiyah. Wahuna dan di sini bil fi'liyati dengan jumlah fi'liyah. Nazim ketika memuji pertama kali menggunakan jumlah ismiyah. Namun ketika memuji untuk yang kedua kalinya yang ada di dalam bait ini memuji dengan menggunakan jumlah fi'liyah. Kenapa itu dilakukan oleh nazim? Apa sebabnya? Asani adapun yang kedua ialah 5. Karena apa? Hamidah memuji siapa nazim alal in'ami atas pemberian nikmat. Alladzi yang huwa adapun alladzi in'am ini al-wasfu ialah sifat. Walam yahmad dan tidak memuji siapa nazim alan nikmati atas nikmat. In'am dan nikmat itu berbeda. In'am itu adalah i'ta'un nikmah, pemberian nikmat, sementara nikmat itu adalah wujud dari nikmat. Nah, kenapa nazim memuji kepada Allah alal in'am yang berupa sifat dan tidak memuji nikmat yang sudah berupa wujud? Misalnya nikmat sehat, nikmat ilmu dan sebagainya, nikmat rezeki itu adalah berupa nikmat. Sementara al-in'am adalah pemberian nikmat. Kenapa nazim di dalam bait ini memuji kepada Allah Subhanahu wa taala alal in'am, bukan atas nikmat? Wal jawabu dan adapun jawaban alal awwali atas pertanyaan pertama annal hamdah ialah sesungguhnya apa pujian puna di sini muta'allaquhu ialah adapun yang digantungi hamdu an-ni'amu ialah nikmat-nikmat. Wahia dan adapun ni'an mutajaddidatun ialah baru ya. Bersifat baru, mutajaddidah, selalu baru ya. Fanasabah maka selaras atau sesuai apa alhamdu muta'alliqun ni'am ayyahmadahu terhadap memuji siapa nazimku kepada Allah bima dengan sesuatu ya dulu yang menunjukkan apa ma alat tajaddudi atas makna baru tajaddud wa huwa dan adapun ma yadullu alat tajaddud al jumlatul fi'liyatu ialah jumlah fi'liyah. Untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu kenapa nazim di sini ya di dalam bait ini memuji Allah menggunakan jumlah fi'liyah. Karena pujian yang kedua ini muta'allaknya yang digantungi itu yang dikaiti itu adalah nikmat. Sementara nikmat ini selalu berubah, selalu baru, selalu berganti. Maka yang sepadan atau yang sesuai dengan pujian yang berkaitan yang berhubungan dengan nikmat yang selalu berubah ini adalah fi'il atau jumlah yang menunjukkan pada makna tajaddud. Dan fi'il yang dan jumlah ya bukan fi'il. Dan jumlah yang menunjukkan pada makna tajaddud adalah jumlah fi'liyah. Ini jawaban dari pertanyaan pertama. Wa anistani dan dari
Pertanyaan kedua, bi annal hamda, ialah sesungguhnya apa? Pujian ala nikmati atas nikmat, yuhimu, ialah memberi dugaan apa alhamdu ala nikmat, ikhtisas alhamdi, terhadap kekhususan pujian biha dengan nikmat, duna ghairiha, bukan selainnya nikmat, bihilafil hamdi, dengan berbeda pujian alal wasfi atas sifat. Artinya, kenapa nazim di sini memuji Allah alal in'am, bukan atas nikmat? Karena kalau pujian itu ditujukan kepada nikmat tertentu, maka ini akan memberikan kesan atau memberikan kesalahpahaman nanti kepada mukhatab bahwasanya pujian itu hanya khusus kepada nikmat yang dipuji itu, bukan kepada lainnya. Ini berbeda kalau pujian itu adalah alal in'am. Alal in'am, atas pemberian nikmat. Pemberian nikmat itu kan luas. Ya. Pemberian nikmat itu kan luas, bisa mencakup apa saja. Allah memberikan nikmat kepada hambanya itu ya nikmatnya luar biasa banyak, tidak terhitung jumlahnya. Dan ini yang ingin dipuji oleh Nabi, bukan wujud nikmat tertentu. Karena kalau yang dipuji itu adalah nikmat tertentu, maka ini akan memberikan kesan bahwasanya pujian itu hanya khusus untuk nikmat tersebut, bukan untuk nikmat yang lain. Ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.